Halo, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perumusan masalah dalam mata kuliah metodologi penelitian. Mari kita mulai. Baik, perumusan masalah. Masalah adalah kesenjangan antara yang seharusnya dengan apa yang ada pada kenyataan. Ya, sekali lagi, masalah adalah sebuah kesenjangan antara yang seharusnya dengan keadaan yang ada saat ini. Kesenjangan tersebut dapat mengacu ke ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, politik, sosial budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Ya, tentunya masalah sangat luas, di mana-mana ada. Ya. Nah, ditemukannya masalah ini merupakan suatu titik awal sebuah penelitian. Sehingga untuk teman-teman mahasiswa yang mau menyusun sebuah skripsi, mohon titik awal bukan mencari judul, tapi carilah masalah. Ya, sekali lagi, masalah adalah titik awal suatu penelitian. Kemudian kita juga harus tahu pertanyaan-pertanyaan apa yang penting yang ingin dijawab dalam sebuah penelitian. Kenapa, mengapa, dan lain-lain, ya. Nah, kita juga harus merumuskan dari masalah yang sudah diidentifikasi, dipilih atau dibatasi. Nah, kemudian sebagai titik acuan, ya, masalah juga digunakan sebagai titik acuan untuk melakukan penyusunan tujuan, pengajuan hipotesis, analisis data, dan kesimpulan. Sehingga dasarnya yang paling utama adalah sebuah masalah. Nah, masalah di sini kita bisa breakdown lagi, ya. Kita bisa memunculkan sebuah identifikasi masalah. Kemudian kita juga bisa jadikan sebagai pemilihan topik, dan kita juga dapat rumuskan masalah itu sendiri, ya. Nah, ketika kita terbersit suatu topik, maka coba carilah masalah-masalah yang muncul dari topik tersebut, maka kita bisa memperoleh hasil atau solusi. Nah, solusi itulah yang kita bisa jadikan sebuah judul dari penelitian yang akan kita buat. Tujuan dari sebuah perumusan masalah yang pertama adalah mencari sesuatu dalam rangka pemuasan akademik seseorang. Ya. Nah, yang kedua, memuaskan perhatian serta keingintahuan seseorang akan hal-hal yang baru. Ya, bahasa gaulnya sekarang kepo gitu ya. Jadi kita harus tahu masalahnya apa. Dan tadi saya sudah jelaskan bahwa masalah-masalah itu bisa dalam bidang ekonomi, politik, sosial, pendidikan, kesehatan, dan seluruhnya itu bisa mencakup bidang IT. Jadi bagi teman-teman yang kuliah bidang IT, saya rasa ini peluang yang sangat baik. Tidak ada alasan bahwa saya sulit mencari judul, ya, karena IT untuk saat ini itu berada di semua bidang atau aspek. Nah, kemudian perumusan masalah juga memiliki tujuan meletakkan dasar untuk memecahkan beberapa penemuan penelitian sebelumnya. Jadi kita akan melakukan riset, ya, tapi kita juga harus mencari masalah-masalah dari penelitian sebelumnya. Dan kemudian tujuannya juga memenuhi keinginan sosial, dan yang terakhir adalah menyediakan sesuatu yang bermanfaat. Nah, ciri-ciri masalah yang baik, ya, masalah yang dipilih harus mempunyai nilai dari sebuah penelitian. Yang pertama, masalah haruslah mempunyai keaslian atau novelty. Ya, jadi sebuah penelitian tidak boleh dilakukan dengan plagiat, ya, atau copy paste dari penelitian lain. Mohon hargailah hasil penelitian orang lain. Dilarang mengcopy paste dari penelitian sebelumnya. Kalaupun Anda menyadur, menulis atau melakukan riset dari penelitian yang sebelumnya, mohon cantumkan sumbernya.
ya. Nah, asli itu bukan hal yang baru Anda ciptakan, ya. Satu contoh, Anda membuat kursi, ya. Nah, Anda membuat kursi itu seolah-olah kursi itu adalah hal baru, ya. Ya belum tentu. Jadi Anda lakukan pengembangan pun itu merupakan keaslian dari pengembangan penelitian. Nah, kemudian masalah harus menyatakan suatu hubungan, ya. Hubungannya tentunya antara masalah penelitian dengan solusi yang Anda kembangkan. Kemudian masalah harus merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Urgensinya di mana? Ya, kalau itu tidak merupakan hal yang penting, tidak layak juga untuk diangkat menjadi sebuah penelitian. Kemudian masalah harus dapat diuji kelayakannya. Di materi di video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa penelitian harus logis, ya. Logis artinya ini bisa diuji. Kalau dari misalnya penelitian tentang bahan atau besi, misalnya penelitian tentang besi, Anda harus melakukan uji kekerasan, Anda harus melakukan uji tarik, uji tekan dan lain-lain. Itu bisa diuji, ya. Nah, kemudian masalah harus dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, kenapa, mengapa, dan lain-lain. Nah, masalah harus visible, ya. Data serta metode harus tersedia. Jangan sampai ketika Anda melakukan penelitian, Anda tidak memiliki data sama sekali untuk penelitian, ya. Dan ini harus diperhatikan karena setiap mahasiswa, saya juga sering menguji gitu. Nah, ketika mahasiswa melakukan penelitian berdasarkan studi kasus di institusi tertentu, yang saya tanyakan adalah data Anda peroleh dari mana? Ketika dijawab bahwa data saya gunakan data data ngawur gitu kan. Nah, itu yang salah besar. Jadi Anda harus punya data yang asli, ya. Seperti apa kebutuhan datanya. Kemudian peralatan dan kondisi yang mengizinkan. Ingat bahwa di video sebelumnya juga saya jelaskan bahwa waktu efektif untuk membuat sebuah penelitian skripsi itu hanya 4 bulan. Jangan sampai peralatan-peralatan yang Anda butuhkan itu misalnya harus impor dan waktunya 2 tahun. Nanti malah Anda tidak rampung atau tidak selesai, ya. Nah, biaya untuk memecahkan masalah juga harus seimbang. Satu contoh, ini saya ambil kasus, ya. Nah, kasus misalnya di IT, ya, mungkin ada teman-teman di luar IT, ini hanya sebagai gambaran saja. Nah, satu kasus ada mahasiswa bimbingan dengan saya, beliau mau membuat sebuah otomatisasi kipas angin, ya. Nah, saya tanya, berapa biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pengembangan riset ini? Dijawab kurang lebih 300 sampai 400 ribu. Nah, tentunya ini tidak seimbang dengan kondisi aslinya, di mana harga kipas angin hanya 30 sampai 40 ribu. Sedangkan otomatisasinya itu sampai 300 sampai 400 ribu. Tentunya ini juga harus seimbang, ya. Nah, itu yang harus dipikirkan juga. Jangan kita membuat penelitian tapi publik atau pasar itu tidak bisa menerima penelitian karena biayanya terlalu mahal tentunya, ya. Kemudian sejatinya masalah harus didukung oleh sponsor yang kuat. Ini biasanya kalau teman-teman melakukan riset berdasarkan acuan dari industri, itu tentunya pertama, riset Anda tentunya dihargai oleh industri. Yang kedua, hasil riset Anda akan digunakan oleh industri, dan utamanya adalah industri itu mensponsori riset yang saudara lakukan, ya. Dan yang terakhir tentunya adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat. Nah, masalah harus sesuai juga dengan kualifikasi peneliti. Yang pertama adalah menarik bagi si peneliti. Ini perlu diangkat dan akan sangat baik, akan sangat bagus jika ini dikembangkan dan ini adalah hal baru, ya. Kemudian sesuai dengan kualifikasi peneliti. Mohon disesuaikan, ya. Jadi kalau misalnya Anda memiliki keahlian dalam bidang AI atau artificial intelligence, ya lakukan itu, jangan ikut-ikutan teman.
teman saya di di keamanan sistem, Pak. Saya mencoba dulu ke keamanan sistem. Akhirnya begitu mengajukan proposal, Anda langsung ngomong lagi gitu, Pak, bisa diganti nggak proposalnya? Ternyata sulit ya gitu. Jadi sekali lagi, dalam melakukan sebuah penelitian ini wajib disesuaikan dengan kualifikasi peneliti, sehingga penelitian dapat dilakukan dengan baik. Peneliti juga sangat mudah untuk melakukan penelitian tersebut, ya. Nah, bagaimana sumber untuk memperoleh masalah? Ini juga penting ya. Masalah-masalah kadang banyak mahasiswa yang sulit, Pak, saya sulit untuk mencari masalah gitu loh. Padahal masalah banyak. Nah, kita bisa memperoleh masalah ini dari pengamatan terhadap kegiatan manusia. Apa yang dilakukan oleh manusia-manusia. Contoh misalnya, ada teman mahasiswa yang setiap hari dia melakukan kegiatan perkuliahan di kampus. Nah, Anda amati apa yang terjadi ketika mahasiswa datang ke kampus. Dia tentunya memarkirkan kendaraannya. Nah, Anda amati apa yang dilakukan di situ. Apakah aman kendaraannya atau dia bingung di dalam sebelum dia masuk, apakah di dalam cukup ruang untuk memarkirkan kendaraan atau bagaimana. Nah, di situ juga ada masalah ketemu. Selebihnya, ketika mahasiswa itu berjalan, kemudian dia mencari tempat kuliah, terutama di sini ada teman-teman misalnya baru ke kampus, ruangan mana yang harus dikunjungi. Nah, itu masalah gitu loh. Kemudian mungkin bisa jadi teman-teman timbul solusi bagaimana Anda membuat sistem di mana sistem itu bisa menampilkan mapping ruangan untuk perkuliahan. Nah, kemudian mahasiswa masuk kelas. Nah, di kelas itu dia ada masalah lagi misalnya, ya. Nah, tentang materi-materi yang harus disiapkan untuk perkuliahan dan lain-lain. Dari penjelasan saya itu, kita mengamati kegiatan manusia dari satu sisi, misalnya manusia itu kuliah saja, step by step banyak sekali masalah. Bahkan sampai dia pulang kemudian di rumah dan lain-lain banyak. Ya. Nah, kemudian bisa jadi kita memperoleh masalah dari hasil pengamatan terhadap alam sekitar. Ya, bagaimana? Entah itu cuaca, air, misalnya kalau di sini daerah di daerah Solo itu ada namanya Bengawan Solo. Nah, itu kalau bagi masyarakat sekitar ini penting informasi yang harus diperoleh oleh mereka, apakah tingkat ketinggian air Bengawan Solo itu sudah mencapai ambang batas atau masih aman. Nah, ini masalah gitu loh. Nah, sehingga muncul solusi ya dari itu harus diteliti. Nah, kemudian kita juga bisa mencari masalah dari bacaan, dari ulangan setiap perluasan penelitian, kemudian cabang studi yang dikembangkan, catatan dan pengalaman pribadi, praktek serta keinginan masyarakat, dan bidang spesialisasi. Nah, sumber untuk memperoleh masalah bisa pelajaran yang diikuti. Ya, Anda misalnya mengikuti pelajaran matematika diskrit atau Anda mengikuti pelajaran programming, Anda mengikuti pelajaran bahasa Indonesia gitu kan. Nah, itu juga bisa. Kemudian Anda juga dapat memperoleh masalah dari hasil diskusi-diskusi ilmiah dengan teman, dengan rekan sejawat ya, atau dengan peneliti, atau dengan dosen, atau dengan yang lainnya. Atau masalah juga bisa muncul dari perasaan intuisi ya. Nah, pertimbangan penentuan masalah ya, pertimbangan secara objektif, peneliti tentunya akan mempertimbangkan apakah suatu masalah memiliki kualitas tertentu atau tidak untuk dapat diteliti ya, dan apakah masalah dapat dikonseptualisasikan atau tidak sehingga memudahkan mendesain instrumen dari sebuah penelitian. Nah, masalah kita bisa katakan sangat berkualitas jika nilai penemuannya tinggi.
Ya, yang kedua, sedang dirasakan oleh kebanyakan orang di suatu masyarakat atau sekelompok masyarakat. Pada saat saya membuat video ini masih terjadi pandemi COVID di seluruh dunia. Tentunya ini hal baru dan informasi-informasi ini akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini tentunya ada hubungannya dengan kualitas dari sebuah penelitian. Nah, pertanyaannya apakah Anda mau mengambil keputusan untuk meneliti sebuah isu saat ini atau tidak, ya. Kemudian bukan merupakan pengulangan terhadap penelitian sebelumnya, copy paste. Penelitian sebelumnya pernah dibuat, misalnya sistem informasi pencatatan surat itu bukan setiap bulan saya terima, setiap hari mendengar bahwa mahasiswa membuat itu kan sebenarnya bukan hal yang aneh, ya. Ingat, acuan penelitian bukan pada satu institusi itu. Kita meneliti bukan request software, ya. Jadi bukan kita sebagai peneliti, teman-teman mahasiswa sebagai peneliti, bukan sebagai programming yang menerima request software dari suatu institusi. Tentunya referensinya bukan dari institusi itu. Ketika ditanya, kenapa Anda membuat itu? Jawabannya adalah karena di institusi itu belum ada. Nah, itu jawaban yang menurut saya itu bukan sebagai pengembang penelitian, gitu loh. Sehingga referensi-referensi harus dicari lagi. Kalaupun Anda membuat tema yang sama, tentunya harus ada pengembangan, bukan berdasarkan studi kasus, ya. Kemudian masalah yang akan diteliti memiliki referensi teoritis yang jelas. Nanti di video lainnya akan saya jelaskan bagaimana cara mencari referensi-referensi dengan beberapa tools yang akan kita gunakan. Tentunya ini akan mempermudah bagi teman-teman yang akan mencari referensi jurnal-jurnal atau buku yang lain. Masalah dapat dikonseptualisasikan jika dapat menjawab pertanyaan sebagai berikut. Ini khususnya untuk masalah penelitian kuantitatif. Apakah memiliki batasan-batasan yang jelas? Bagaimana bobot dimensi operasionalnya? Apakah dapat dihipotesiskan? Apakah memiliki sumber data yang jelas? Apakah dapat diukur sehingga dapat didesain alat ukur yang jelas? Kemudian analisis statistik apa yang dapat digunakan? Nah, ini khusus untuk kuantitatif. Kemudian pertimbangan subjektifnya, pertimbangan mengenai kredibilitas peneliti terhadap apa yang ditelitinya. Nah, hal-hal yang dipertanyakan, apakah benar studi ini sesuai dengan minat peneliti, ya. Sekali lagi, mohon penelitian yang Anda lakukan sesuai dengan minat bidang saudara. Jangan mengikuti arus teman, jangan mengikuti literatur yang ada di jurnal-jurnal. Kalau teman-teman ke perpustakaan kemudian ada judul, nah ini juga boleh, maka saya unggah. Nah, itu malah justru keliru, ya. Sekali lagi, teman-teman mahasiswa yang baru memulai melakukan tahapan penelitian skripsi, jangan mencari judul tapi carilah masalah. Misalnya dalam masalah pasti ada solusi. Nah, solusi itu yang dinamakan sebuah judul. Kemudian apakah sesuai dengan disiplin ilmu peneliti, ya. Mohon disesuaikan. Kalau memang Anda di disiplin ilmunya tentang kesehatan, maka telitilah di bidang kesehatan. Kalau Anda bidangnya di keamanan sistem, maka fokus di keamanan sistem. Jangan Anda beralih ke yang lain, ya. Nah, kemudian apakah peneliti memiliki kemampuan penguasaan teoritis? Ini perlu dipahami, sehingga dalam setiap perjalanan peneliti ini akan ditanyakan terus oleh pembimbing, gitu. Apakah Anda memahami atau tidak? Kemudian apakah cukup banyak hasil penelitian sebelumnya tentang masalah tersebut? Nah, tentunya nanti saya sudah katakan di video yang lain akan saya jelaskan bagaimana cara mencari jurnal-jurnal penelitian menggunakan tools-tools yang digunakan untuk memudahkan teman-teman dalam melakukan pencarian sebuah penelitian atau jurnal sebelumnya. Kemudian apakah biaya tersedia? Tentunya ini harus dipertimbangkan, ya. Kemudian apakah alasan-alasan politik atau situasional masyarakat menyambut baik masalah tersebut?
Bagaimana cara merumuskan masalah? Biasanya dirumuskan dalam bentuk sebuah pertanyaan, kemudian jelas dan padat, berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah, merupakan dasar dalam membuat hipotesa dan menjadi dasar bagi judul penelitian. Nah, ini yang penting. Jadi teman-teman jangan mencari judul, tapi carilah masalah, karena masalah adalah sebagai dasar untuk menentukan sebuah judul penelitian. Merumuskan masalah penelitian dirasakan sukar karena tidak semua masalah di lapangan dapat diuji secara empirik, ya. Nah, kemudian tidak ada pengetahuan dan tidak diketahui sumbernya dari mana atau tempat mencari masalah, ya. Sekali lagi, kalau Anda lihat riset sebelumnya tentang nuklir misalnya, kemudian Anda ikut-ikutan sementara di daerah Anda itu tidak ada tempat untuk riset nuklir. Nah, ini juga yang bahaya sehingga penelitian Anda tidak akan dapat dilanjutkan. Kadang-kadang si peneliti dihadapkan pada banyak masalah penelitian dan dia tidak dapat memilih masalah mana yang lebih baik untuk dipecahkan. Ya. Mohon diskusikan dengan dosen, dengan pembimbing atau dengan teman-teman sejawat. Fokus pada satu bidang, jangan terlalu banyak bidang Anda fokuskan sehingga justru tidak dapat solusinya, ya. Nah, kemudian peneliti tidak tahu kegunaan spesifik dari masalah tersebut. Ya, tentunya penguasaan materi harus dikuatkan. Kesalahan umum dalam sebuah penemuan masalah, yang pertama adalah peneliti mengumpulkan data tanpa rencana atau tujuan penelitian yang jelas. Ya. Jadi dia nggak tahu masalahnya dulu, kemudian pokoknya dikumpulkan. Nanti suatu saat kalau saya membutuhkan data itu maka akan saya olah. Ini nggak penting juga ya, karena hanya akan menghabiskan waktu Anda percuma. Kemudian peneliti memperoleh sejumlah data dan berusaha untuk merumuskan masalah. Penelitian sesuai dengan data yang tersedia ini juga memaksakan gitu. Memaksakan. Jadi dia kumpulkan data dulu, kemudian cari masalahnya. Bukan cari masalahnya dulu, kemudian data yang dibutuhkan apa, maka dia ambil, ya. Nah, kemudian peneliti merumuskan masalah peneliti dalam bentuk terlalu umum. Ya, mohon kalau melakukan penelitian harus dilakukan secara spesifik. Ya, sehingga Anda bisa karena dalam sebuah penelitian pasti ada batasan penelitian, sehingga nanti penelitian Anda bisa dilakukan dengan baik. Nah, peneliti menemukan masalah tanpa terlebih dahulu menelaah hasil-hasilnya. Ya. Nah, topik sejenis misalnya Anda bisa lihat dari penelitian-penelitian sebelumnya bagaimana. Kemudian Anda juga bisa lihat kesimpulan dan sarannya. Kekurangannya apa dalam penelitian itu. Kemudian peneliti memilih masalah penelitian yang hasilnya kurang memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori. Ini bahaya, ya. Jadi ketika hasil penelitian Anda tidak digunakan karena kontribusinya tidak ada, malah sia-sia, ya. Nah, kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah suatu pernyataan mengenai apa yang ingin dicapai dari sebuah penelitian yang dilakukan. Nah, tentunya ini jawaban dari sebuah pertanyaan atau identifikasi masalah. Nah, masalah penelitian berupa pertanyaan, tujuan penelitian berupa pernyataan. Ini akan berbeda, ya. Sekali lagi, masalah penelitian berupa pertanyaan, sedangkan tujuan berupa pernyataan. Oke. Kemudian deskripsi masalah penelitian. Deskripsikan besarnya masalah penelitian, misalnya prevalensinya, merupakan penyakit zoonosis berbahaya, CFR tinggi, dan lain-lain. Kemudian deskripsikan dampaknya terhadap masyarakat kalau Anda melakukan penelitian. Nah, kemudian merugikan secara ekonomi, menurunkan produksi, dan lain-lain, ya. Nah, deskripsikan diskrepensinya, pentingnya bagi pengembangan iptek, kesehatan, dan kesejahteraan manusia. Ini harus dijelaskan penelitian Anda, ya. Nah, itulah penjelasan yang saya berikan untuk pertemuan ini dalam perumusan masalah. Semoga memberikan pemahaman terhadap teman-teman yang akan melakukan riset penelitian
utamanya bagi teman-teman mahasiswa di semester akhir. Semoga penjelasan saya memberikan pencerahan bagi teman-teman. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Salam.